Diberkati Tuhan. Boleh saya lihat dulu tangan-tangan yang percaya ada berkat Tuhan di hidup kita. Boleh lebih dahsyat tepuk tangannya buat Raja kita, buat Yesus kita. Kalau nggak keberatan, kasih kekuatan kanan kirinya, tengok, bilang sore ini kamu kelihatan tambah keren. Sambil kasih jempol bilang kamu tambah keren gitu. Amin. Ada Yesus yang keren. Amin. Tiap detik kita tambah keren, tiap jam tambah keren, tiap hari kita tambah keren karena ada Yesus yang keren dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Yuk langsung masuk kebenaran firman Tuhan. Di minggu-minggu ini kita masuk minggu di mana kita ingat Yesus mati buat kita. Yesus korban di atas kayu salib. Hari Jumat sudah masuk, kita ingat hari Jumat Agung di mana Yesus korbankan dirinya buat kita. Karenanya judul khotbah saya hari ini sudah nyambung juga ke hari Jumat Agung nanti. Judul khotbah saya hari ini God Desire is You. Saya ulang judul khotbahnya, God Desire is You. Kalau Tuhan punya keinginan, kalau Tuhan punya hasrat, hasratnya Tuhan, keinginannya Tuhan adalah kamu. Kamu harus tahu, keinginan, kerinduan terbesarnya Tuhan adalah kamu. Karenanya dari jauh-jauh hari, dari dulu Tuhan sudah punya rencana demi mendapatkan kamu, demi keselamatan bagimu. Tuhan sudah hitung harganya, dan dia bukan hanya hitung harganya, dia datang ke dunia ini, dia bayar harganya, dia bayar sangat mahal, bahkan dia bayar lebih demi untuk mendapatkan kamu. God desire is you. Karenanya jangan percaya dustanya iblis yang sering kali dia teriak di pikiran kita ketika ada masalah, ketika ada tantangan yang belum selesai, ketika rasanya orang-orang gak peduli sama kita, ketika rasanya lingkungan tidak menginginkan kita, lalu iblis teriak bahwa Tuhan gak di pihak kita, Tuhan gak peduli sama kita, Tuhan gak sayang kita. Hari ini saya mau perkataan semua benih yang jahat yang ditaruh iblis itu kita buang semuanya, dan saya kasih tahu God desire is you. Keinginannya Tuhan adalah kamu. Kalau saudara baca perjanjian lama, maka saudara akan ketemu betapa Tuhan sering menunjukkan, Tuhan sering mengungkapkan isi hatinya lewat kisah demi kisah. Isi hatinya dia ungkapkan betapa dia menginginkanmu. Amin. Yuk sama-sama bilang God desire. Pegang dadanya bilang is me. Bilang keinginannya Tuhan, hasratnya Tuhan adalah saya. Nah, kita harus tahu ini. Kalau kita tahu ini, saya percaya gak ada tantangan, gak ada masalah yang bisa menakut-nakuti kita. Karena kita tahu betapa Tuhan menginginkan kita. Sejak dulu di perjanjian lama, Tuhan sudah menunjukkan isi hatinya betapa ia menginginkan kamu. Lewat perjanjian-perjanjian yang terjadi di perjanjian lama, menggambarkan perjanjian Yesus dengan Bapa di surga karena dia sangat menginginkanmu. Kejadian 31, boleh dibuka. Kejadian 31. Sebelum masuk di Kejadian 31, Roma 8 ayat 32. Bapa tidak menyayangkan anaknya, Bapa enggak tahan-tahan anaknya, Bapa di surga kasih Yesus, satu tujuannya demi dapatkan kamu. Amin. Betapa dia menginginkanmu. Yuk kita buka di Kejadian 31 ayat 43. Ini ada kisah bagaimana Laban ingin keturunannya diperlakukan dengan baik, ingin keturunannya tidak diperlakukan dengan jahat. Yuk kita baca ayatnya. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini dan kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian lanjut. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu, mengambil sebuah apa? Batu, mendirikan sebuah tugu. Kita baca dulu sampai ayat 53 sampai ayat 55 kalau enggak, biar cepat saja. Ayat 46 selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat
timbunan. Lalu makanlah mereka di sana dekat timbunan itu. Ayat 47. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Ayat 48. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan batu itu dinamai Galet. Ayat 49. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ayat 50. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Ayat 51. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Ayat 52. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Lalu Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Kemudian ayat 54, Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu, mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Ayat 55, keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Laban minta Yakub menjamin keturunannya diperlakukan dengan baik, anak-anaknya diperlakukan dengan baik. Saudara harus ngerti, setiap kisah di perjanjian lama ditulis bukan tanpa tujuan, bukan gak ada tujuannya. Supaya saudara ngerti ini kisah tentang apa. Mengapa mereka buat perjanjian lalu ambil batu? Kenapa batu? Bukan pohon, bukan daun, bukan bunga, tapi batu. 1 Petrus 2 ayat 6, yuk kita buka. Supaya ketika saudara baca kisah perjanjian Laban dan Yakub, saudara tahu ini tentang apa. 1 Petrus 2 ayat 6. 1 Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu ini bicara tentang siapa? Tentang siapa? Tentang Yesus. Perjanjian Laban dan Yakub adalah perjanjian tentang Bapa di surga demi kepentingan saudara dan saya. Karena Yesus, karena Bapa di surga sangat menginginkanmu. Tuhan ingin, Yesus ingin saudara dan saya, nanti kita akan masuk ke perjanjian Yesus dengan Bapa di surga. Yesus sangat ingin selama saudara hidup di dunia ini, dan selama kita hidup di dunia ini, jangan mimpi kita gak ketemu masalah, jangan mimpi kita gak ketemu tantangan, jangan mimpi hidup kita kayaknya lewat gak ada masalah hidup saya selama ini. Setahun, 2 tahun gak ada masalah, jangan mimpi seperti itu. Tapi Tuhan ingin ketika engkau hidup di dunia ini, mungkin ada masalah, ada tantangan, engkau punya dasar pijakan untuk berharap bahwa hidupmu akan baik-baik saja di tengah tantangan masalah. Kemenangan adalah bagian dari perjalanan hidupmu, karena Dia sangat menginginkanmu. Bukan cuma cerita tentang perjanjian Yakub dan Laban, ada perjanjian juga antara Daud dan Yonatan. Yonatan dan Daud tepatnya. Dia buat perjanjian apa? Daud ini most wantednya Saul. Daud ini buronan bertahun-tahun dikejar-kejar Saul. Saul ingin membunuh Daud. Saul cari Daud kemana-mana. Tapi anaknya Saul, Yonatan, itu sangat mengasihi Daud. Sehingga Yonatan buat perjanjian dengan Daud. 1 Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan buat perjanjian dengan Daud. Yonatan, picture of Jesus. Yonatan gambaran tentang Yesus. Yonatan ini orang yang baik. Yonatan dari keluarga Saul. Yesus dari surga tapi turun jadi sama seperti kita, jadi manusia. Mewakili umat manusia. Datang di hadapan Bapa. Daud gambaran Bapa surgawi. 1 Samuel 18 ayat 3 boleh ditampilkan. Dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4,
Ayat 4 bicara tentang apa yang Yesus lakukan buat kita. Yonatan menanggalkan jubahnya, jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Tahukah yang kita ingat hari Jumat nanti Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menanggalkan jubahnya. Lalu dia pakai jubah kita. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa. Yesus nggak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Dia pakai jubah saudara dan saya, jubah dosa itu dia pakai. Karena kita, supaya di dalam dia kita pakai jubah kebenaran. Amin. Ini ada pertukaran. Bukan cuma jubahnya yang dikasih sama Yesus, tapi kita di sini digambarkan Yonatan kasih pedangnya. Kita harus, supaya hari ini kita, pedang itu alat untuk perang. Ketika perang pakai pedang. Pedang itu alat untuk perang. Ketika ada masalah, ada tantangan, kita nggak pakai pedang kita lagi, pikiran kita lagi, ide kita lagi, tapi kita pakai pedang roh. Efesus 6 ayat 17 katakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita pakai firman Allah. Ikat pinggang bicara tentang kuasa Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Perjanjian apa yang dibuat oleh Yonatan dan Daud? 1 Samuel 20 ayat 15. Pelan-pelan ya, saya mau coba bawa saudara bahwa sejak dulu Tuhan sangat menginginkanmu. Jadi kisah-kisah di perjanjian lama itu menggambarkan betapa Tuhan sangat menginginkanmu. Ayat 15, Yonatan bilang apa sama Daud? Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai. Yesus buat perjanjian sama Bapa di surga supaya orang yang percaya Yesus tidak dilupakan. Lalu, dan apabila Tuhan melenyapkan dari setiap musuh Daud dari muka bumi. Ayat 16. Janganlah nama Yonatan terhapus dari, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud bersumpah sekali lagi, bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti Yonatan minta Daud bersumpah sekali lagi demi keturunannya. Waktu Saul mati, kemudian Yonatan mati, Daud cari keturunan Saul. Dan hamba-hamba Saul nggak ngerti kenapa Daud cari keturunan Saul. Dipikir akan bunuh semua keturunan Saul, karena mereka nggak tahu perjanjiannya antara Daud dan Yonatan. Karena kebiasaan di zaman itu, kalau satu kerajaan rajanya berganti, raja berikutnya akan cari keturunan raja sebelumnya dan habisi semua, supaya keturunan raja sebelumnya nggak jadi ancaman bagi kerajaannya. Ada anaknya Yonatan, namanya Mephiboset. Jadi Yonatan punya anak namanya Mephiboset. Ketika itu masih kecil, Saul mati dan Daud menggantikan posisi Saul. Mephiboset dijaga, dirawat oleh seorang hamba. Hamba ini kemudian berpikir, kalau Saul mati, Daud pasti akan cari semua keturunannya Saul dan akan menghabisi. Jadi segera dia ambil itu Mephiboset, segera mau disembunyikan, mau lari. Dipikir dikejar-kejar oleh Daud, tapi kemudian terjatuh sehingga Mephiboset kakinya patah. Jadi Mephiboset bertumbuh semakin dewasa. Dia dengar dari seorang hamba ini yang, ya kakekmu dulu Saul kejar-kejar Daud, lalu Saul mati. Sekarang Daud yang memerintah. Waktu kakimu pincang gara-gara waktu Daud memerintah, saya cepat-cepat sembunyiin kamu, menyelamatkan kamu, supaya kamu nggak dibunuh gitu. Karena Daud pasti cari-cari kamu. Waktu Yonatan kemudian mati, Daud betul langsung cari keturunannya Saul. 2 Samuel 9 ayat 1. Pelan-pelan ya saudara, saya mau saudara ngerti ini. 2 Samuel 9 ayat 1. 2 Samuel 9 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Berkatalah Daud, masih adakah
orang yang tinggal dari keluarga. Wah, dicari nih keluarganya Saul. Di pikiran hambanya apa? Dibunuh semuanya. Tapi kemudian Daud bilang apa? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena garis bawahi oleh karena Yonatan. Saya mau bilang God desire is you. Keinginannya Tuhan yang terbesar adalah kamu. Kamu dicari-cari sama Bapa di sorga. Kenapa? Karena Bapa di sorga mau kasih tunjuk kasihnya kepada hidupmu. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hebat, tapi karena Yesus sudah korban bagimu. Amin. Ngerti ini? God desire is you. Betapa Tuhan menginginkanmu. Ayat 2. Daud panggil hamba yang bernama Ziba. Dipanggil menghadap Daud. Lalu kemudian ayat 3. Ditanya. Kemudian berkatalah raja, masih ada gak keturunannya keluarga Saul? Aku mau menunjukkan kasihku kepadanya. Ziba jawab, masih ada anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat 4. Tanya raja, di mana dia? Kata Ziba, dia ada di Lodebar, dalam pelarian. Dia lagi sembunyi karena dia berpikir bahwa raja akan membunuh dia. Kenapa dia di Lodebar, tempat yang kering? Lodebar, debar artinya firman, lo artinya tidak ada. Jadi tempat di mana nggak ada firman, isinya ketakutan. Kenapa? Orang Kristen seringkali ketakutan karena nggak ngerti perjanjiannya Yesus dan Bapa di sorga. Kenapa orang seringkali ketika ada kelemahan, ketika ada kekurangan, bukan datang sama Tuhan dan merasa nggak layak, saya nggak bisa, saya nggak berani datang sama Tuhan, saya takut sama Tuhan. Masuk dalam takut yang salah. Itu bukan takut Tuhan. Takut Tuhan adalah respect bahwa dia Tuhan yang menerima kita dan mengubahkan hidup kita. Dia bukan Tuhan yang menyingkirkan kita. Dia bukan Tuhan yang mengabaikan kita. Di tengah banyaknya kelemahanmu, yang mungkin orang paling banyak kelemahan adalah kamu. Kamu harus datang sama Tuhan. Karena Tuhan gak akan menyingkirkanmu. Tuhan sangat menginginkanmu. Daud cari-cari Mephiboset karena Yonatan. Di mana Mephiboset? Ada di Lodebar, tempat yang kering, nggak ada firman, isinya ketakutan. Teman saya punya temennya masuk penjara karena melakukan hal yang jahat. Teman saya itu kunjungi dia di penjara. Lalu dia bilang, kenapa kamu lakukan itu? Gua ini temen lo. Lu bilang apa aja sama gua. Bahkan lu sekarang udah di penjara lakukan kesalahan. Lu tetap temen gua. Ini seorang manusia bisa menerima temennya yang punya banyak kekurangan. Dan bilang kalau ada apa-apa ngadu sama gua. Jangan saudara pikir Tuhan gak lebih baik dari teman saya itu. Tuhan jauh lebih baik. Di tengah kekuranganmu, di tengah engkau gak sanggup, jangan lari dari Tuhan tapi datang sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan sangat menginginkanmu. Kerinduan Tuhan terbesar adalah kamu. Amin. Dicari di mana? Di Lodebar. Bawa ke istana, kata Daud. Di ayat 5, kemudian Daud kasih perintah, bawa dia ke istana. Dan Mephiboset masuk ke istana. Waktu dia masuk ke istana, di ayat 7 kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut. Saya percaya dia gemeteran karena dia pikir, dia bertumbuh dalam pemikiran, Daud gak suka sama keturunan Saul. Belajar dari mana? Dari hamba. Kenapa dia begitu pikirannya? Karena dia gak tahu Daud punya perjanjian sama Yonatan. Banyak orang Kristen gak berani datang sama Allah Bapa karena gak tahu Yesus Kristus udah buat perjanjian dengan Bapa di surga demi kepentinganmu, demi kamu. Singkat cerita, Mephiboset dapat banyak. Semua yang menjadi miliknya Saul dikasih ke dia. Semua yang di rumahnya Ziba jadi pembantunya, jadi hambanya Mephiboset. Lalu Mephiboset makan sehidangan dengan raja. Keadaannya dipulihkan. Ini gambaran yang Yesus mau kerjakan buat saudara dan saya. Karena dia sangat menginginkanmu. God desire is you. Amin. Yesus mati di atas kayu salib. Bayar semua harga yang harus dia bayar demi mendapatkan kamu. Kamu sangat diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau orang gak menginginkanmu, kalau orang lain gak peduli, kayaknya kalau kamu ada di satu keluarga, rasanya kamu diperlakukan gak adil. Papa mama cuma sayang sama kakak, papa mama cuma sayang sama adik. Kayaknya aku kok gak pernah diperhatiin. Perhatiin kakak terus, perhatiin adik terus.
Kalau itu yang jadi perasaanmu, rasanya kau enggak diinginkan di satu keluarga, saya mau kasih tahu, Tuhan sangat menginginkanmu. Kalau ada di lingkungan kau rasanya dibully sama teman-temanmu, rasanya teman-temanmu enggak menginginkanmu, saya mau bilang Tuhan sangat menginginkanmu. Kalau engkau memiliki rasa Tuhan sangat menginginkanmu, itu membuatmu enggak menuntut orang lain menginginkanmu. Saya ulang nih ya. Kalau saudara memiliki rasa saudara diinginkan oleh Tuhan, saudara nggak akan nuntut orang lain menginginkanmu. Maksudnya gimana Pak? Saudara nggak akan nuntut orang lain, sayangin gua dong, ngertiin gua dong, peduli dong sama gua. Kenapa? Karena kamu sudah penuh dengan kasih Allah, kamu tahu bahwa kamu sangat diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kamu justru ngertiin orang lain, buat baik sama orang lain. Karena kasih Tuhan itu full, melimpah di hidupmu. Amin. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bayar semua harga yang harusnya saudara dan saya bayar, supaya selama jalan di hidup di dunia ini, kita alami kemenangan, kita alami sukacita, kita alami damai, sejahtera. Kematian Yesus di atas kayu salib rasanya cukup untuk membuat Bapa di sorga pasti kasih berkat buat kita yang percaya Yesus. Siapa yang setuju dengan itu boleh angkat tangannya. Tapi tahukah saudara, Yesus nggak berhenti di situ. Sama seperti supaya saudara tahu apa yang Yesus buat, itu sudah diceritakan dulu di perjanjian lama, kisah perjanjian Yonatan dan Daud. 1 Samuel 20 ayat 17 tadi kita baca. Yonatan minta Daud bersumpah sekali lagi. Yonatan minta Daud bersumpah 1 kali lagi. Saya percaya Daud bersumpah sekali udah cukup, pasti dia genapi. Dia nggak ingkar janji. Tapi Yonatan minta bersumpah sekali lagi. Supaya saudara tahu, setelah Yesus mati di atas kayu salib, di hari kebangkitan setelah kemudian dia mau naik ke surga, dia minta Bapa di surga sekali lagi untuk tepati janjinya. Yohanes 17 ayat 11, Yesus berdoa. Yohanes 17 isinya doanya Yesus. Ini perjanjian Yesus dan Bapa di surga. Gambarannya sudah digambarkan di perjanjian Yonatan dan Daud. Jadi saya mau simpulkan, saudara harus tahu ini, bahwa kamu sangat diingini. Pegang dadamu, bilang, saya tahu hari ini kerajaan sorga sangat menginginkan saya. Tuhan sangat menginginkan saya. Saya sangat diingini oleh Tuhan. Amin. God desire is you. Yohanes 17 ayat 11. Yesus minta sekali lagi. Padahal Yesus sudah mati di kayu salib, itu udah cukup. Tapi Yesus minta sekali lagi. Yuk kita baca. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia ini. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka. Nggak peduli harga BBM naik, gajimu nggak naik, daging udah mulai naik, apalagi yang naik? Semua naik. Saya biasanya beli kopi di teman saya, nggak naik-naik tuh dia, hebat juga tuh, nggak tahu ditombokin atau gimana gitu ya. Tapi kemudian saya kemarin ya beli kopi Excelso, biasa saya beli kopi biji kopi Excelso di supermarket setahun yang lalu, emang udah lama sih setahun yang lalu. Saya beli masih harganya 37.200 gram. Tapi kemarin saya beli aja, saya keluarin uang 50.000. Ternyata harganya udah 54.000. Naik harganya. Terserah harga-harga tambah naik, nggak peduli pendapatanmu nggak naik. Tapi yang saya percaya, Yesus sudah minta sama Bapa di surga. Yesus minta Bapa di surga menjamin saudara dan saya yang percaya Yesus dipelihara. Maka saya percaya sekalipun harga-harga naik, pendapatanmu nggak naik, kamu pasti dipelihara. Kamu pasti dipelihara. Kamu pasti dipelihara. Kamu pasti dipelihara. Kenapa? Karena Tuhan sangat menginginkanmu. Amin. Kamu pasti dipelihara. Bahkan Yesus karena sangat menginginkanmu, dia minta di ayat 15. Yuk kita baca ayat 15. Ayat 15. Pemain musik boleh sambil siap-siap. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari, tapi banyak jemaat bilang udah putus asa, kayaknya udah
besar banget masalahnya. Pak Pendeta, saya doain aja deh saya supaya Tuhan ambil nyawa saya. Yesus minta sama Bapa untuk enggak ambil saudara dari dunia ini. Tapi untuk apa? Tetapi supaya, yuk kita baca dari awal 2-3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Nggak peduli katanya dunia akan tambah jahat, terserah dunia tambah jahat. Nggak takut dunia tambah jahat, terserah dunia tambah jahat. Orang-orang tambah jahat, terserah. Tapi saya percaya Yesus sudah buat perjanjian sama Bapa di surga demi kepentingan saya. Karena Yesus sangat menginginkan saya. Saya percaya ada perlindungan supranatural dari kerajaan surga buat saya. Amin. Saudara harus tahu betapa Tuhan sangat menginginkanmu. Ayat 19. Tuhan sangat ingin kamu ada dalam kekudusan. Dan aku menguduskan diriku. Tuhan bilang. Tuhan ngobrol nih, Yesus ngobrol sama Bapa di surga. Aku udah kuduskan diriku buat mereka. Yesus sudah kuduskan dirinya bagimu. Karena dia sangat menginginkanmu. Supaya mereka juga dikuduskan. Siapa yang bilang kamu gak bisa hidup kudus? Kamu dijamin bisa kudus. Karena bukan perbuatanmu, kehebatanmu. Tapi Yesus sudah buat perjanjian sama Bapa di surga. Aku udah menguduskan diriku demi mereka. Supaya mereka juga dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 26 ini yang paling saya suka. Ayat 26. Yuk kita baca sama-sama ayat 26. Doa Yesus. Yesus minta sekali lagi. Padahal kematiannya di kayu salib cukup untuk buat Bapa di surga lakukan semua ini. Tapi Yesus minta sekali lagi kepada Bapanya. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku memberitahukannya supaya apa? Kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam. Haleluya. Yesus minta. Karena Yesus sangat menginginkanmu. Karena kamu sangat diingini oleh kerajaan sorga. Yesus minta. Kasih yang Bapa sorgawi kasih di hidupnya Yesus dikasih juga, taruh di dalammu. Yuk sama-sama bilang, kasih yang diletakkan oleh Bapa di surga di hidupnya Yesus ada juga di dalam saya. Amin. Yesus ketika doa-doanya dijawab karena di hidupnya penuh dengan kasih Tuhan. Yesus di Taman Getsemani hampir menyerah, tapi dia nggak menyerah. Dia hadapi kayu salib, dia hadapi semua siksaan, dakwaan, pukulan, cercaan, dia hadapi semua itu karena ada kasih Allah di hidupnya. Saya percaya, kalau saudara tahu dasar kebenaran ini, saudara punya dasar berpijak untuk berharap hidupmu akan baik-baik saja sekalipun sedang hadapi banyak masalah. Saya percaya engkau punya dasar untuk percaya bahwa kemenangan demi kemenangan adalah bagian dari perjalanan hidupmu, karena Yesus sudah minta semua ini kepada Bapa di surga. Kalau saudara tahu saudara sangat diingini, ini yang buat saudara bukan kompromi sama dosa, saudara sangat menginginkan Tuhan juga. Pewahyuan ini sangat perlu buat saudara. Penyingkapan rahasia betapa Tuhan menginginkan kita, itu sangat kita perlukan. Yohanes ngerti ini. Makanya Yohanes di kitab Yohanes menyebut dirinya, nggak pernah tulis maka Yohanes. Dia sebut dirinya dengan sebutan di kitab Yohanes, dia yang tulis, dia sebut dirinya dengan murid yang paling dikasihi Yesus. Maka murid yang paling dikasihi Yesus. Maksudnya Yohanes. Yohanes punya revelation, punya pemahaman bahwa Tuhan sangat menginginkan dia. Tuhan sangat sayang sama dia. Itu yang buat dia nggak berhenti ceritain Yesus. Walaupun dia berhadapan dengan resiko, diancam. Kalau kamu nggak berhenti ceritain Yesus, kamu dilempar ke minyak panas. Dan dia tetap tidak berhenti ceritakan Yesus. Itu buat dia dilempar ke minyak panas. Dan tahun 95 Masehi, Yohanes dilempar ke minyak panas. Minyak panas nggak bisa membakar Yohanes. Karena saya percaya dia punya iman yang besar. Kenapa dia punya iman yang besar? Galatia 5 ayat 6. Iman bekerja oleh kasih. Karena dia percaya, dia sangat disayang, dia sangat diingini, dia jadi juga menginginkan Tuhan. Dia percaya Tuhan melindungi dia. Dan kita tahu hasilnya. Ada kasih, ada api yang membara. Api kasih Tuhan di hatinya
membuat dia beriman sangat. Petrus ada di Roma dalam penginjilan. Kota Roma diserang, orang Kristen kemudian dianiaya, disuruh sangkal Yesus semua. Petrus punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia nggak melarikan diri. Itu menyebabkan dia akhirnya harus menanggung akibatnya, itu disalib. Dan Petrus minta salibnya nggak sama seperti Yesus disalib terbalik. Saya percaya kenapa dia sangat berani seperti ini, karena dia memiliki pemahaman dia sangat diingini oleh Tuhan. Tahu dari mana, Pak? Waktu Yesus ditangkap, dia sangkal Yesus 3 kali. Waktu Yesus ditangkap, dia nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Bahkan kali yang ketiga dia bersumpah mengutuk. Alkitab bilang, Kitab Lukas bilang, dia mengutuk, dia bilang, sumpah aku gak kenal dia. 3 kali. Tapi 1 minggu kemudian, di Laut Tiberias, Yesus yang sudah bangkit jumpai Petrus, meeting berdua sama Petrus. Tanya Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan tahu. Kemarin gagal, 3 kali sangkal. Tapi aku mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Tanya lagi 2 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab lagi. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Yesus percayakan domba-dombanya kepada orang yang 1 minggu lalu menyangkal dia 3 kali. Kalau saudara dan saya jadi Petrus, saudara dan saya pasti terbuka pikirannya dan berkata, God desire is me. God desire is me. Keinginannya Tuhan adalah aku. Betapa Tuhan sangat menginginkanku. Itu yang buat dia ada tantangan, nggak lari. Bisa lari, bisa sangkal Yesus, dia nggak lakukan itu. Karena dia sangat tahu, dia sangat diinginkan Tuhan. Isi khotbah saya tujuannya kasih tahu saudara bahwa saudara sangat diinginkan Tuhan, bahwa kerinduan terbesarnya Tuhan adalah kamu, bukan yang lain, kamu. Karenanya semahal apapun harganya, dia udah hitung itu, dia bayar lebih demi untuk dapatkan kamu. Jadi jangan karena masih ada utang, karena urusan belum selesai, karena orang mungkin nggak anggap kamu dianggap remeh, kamu nggak diinginkan di keluarga mungkin, atau di teman-teman mungkin kayaknya kamu diremehin, lalu kamu berpikir bahwa Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang. Ini kabar bagi saudara yang merasa seperti itu. God desire is you. God desire is you. God desire is you. Hasratnya Tuhan adalah kamu. Hasratnya Tuhan adalah kamu. Doa Yesus tadi yang terakhir, aku minta Bapa, kasih yang kau letakkan kepadaku, letakkan juga di dalam mereka. Tutup matamu, pegang dadamu, bilang, aku bersyukur. Sama-sama berdoa, bilang, aku bersyukur mendengar kabar ini. Aku tahu hari ini bahwa Tuhan sangat menginginkanku. Aku berkata kepada jiwaku, aku berkata kepada rohku, aku berkata kepada setiap sel di tubuhku, bahwa Tuhan sangat menginginkanku. Kerinduan terbesarnya Tuhan adalah aku. Kalau Yesus dipenuhi oleh kasih Bapa, Yesus minta sama Bapa, kasih yang Yesus punya, yang diletakkan oleh Bapa di dalam diri Yesus, diletakkan juga di dalamku. Karenanya Yesus doanya dijawab. Maka aku juga mau berdoa. Sejenak naikkan doa, datang di hadapan Tuhan. Berdoa, God desire is you. Kamu adalah kerinduannya Tuhan. Kamu adalah keinginannya Tuhan. Bahkan sorga nggak tahan-tahan Yesus kasih datang ke dunia ini, direlakan datang ke dunia ini, jadi sama seperti manusia. Satu tujuannya, untuk dia bisa dapatkan kamu. Kau mengasihiku, lebih dari yang ku duga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang
lebih dari